Selamat siang Bapak Mama semuanya. Selamat siang. Selamat siang juga untuk Bapak Mama yang berada di rumah. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga Bapak Mama yang di rumah juga kabarnya baik-baik ya. Sebelum itu, saya meminta Bapak Mama yang berada di sini menyiapkan Mada Bakti dan Kitab Suci. Dan Bapak Mama di rumah juga boleh menyiapkan Mada Bakti dan Kitab Suci. Bapak Mama sekalian, hari ini kita melakukan pertemuan ketiga dengan tema mewujudkan ekologi berkelanjutan. Tujuan kita mendalami tema ini Bapak Mama sekalian, yang pertama untuk menyadari bahwa kerusakan lingkungan merupakan hal yang sangat krisis dan memprihatinkan akibat dari aktivitas manusia yang serakah dan kurang bertanggung jawab. Yang kedua, untuk membangun gerakan pemulihan ekologi berkelanjutan dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu lingkungan keluarga. Kita melanjutkan kegiatan katekese kita dengan doa dan diawali dengan sebuah lagu. Mada Bakti nomor 366. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah pencipta alam semesta, kami mengaturkan syukur berlimpah atas rahmat dan berkat-Mu bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali pada kesempatan ini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kami mohon bimbingan-Mu dalam proses katekese kami ini, agar pendalaman iman yang kami lalui bersama ini membantu kami untuk semakin menyadari kenyataan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perilaku kami yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang ada. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami menemukan pendekatan-pendekatan baru dalam pengelolaan sumber-sumber alam bagi kesejahteraan hidup kami, sekarang dan di masa depan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih Ibu Fani yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita lanjutkan tentang pendalaman kita, yaitu mengenai mewujudkan ekologi berkelanjutan. Masalah ekologi atau kerusakan lingkungan ini sangat memprihatinkan. Minggu pertama kita berbicara sedikit tentang kebersihan lingkungan. Nah, pada minggu ketiga ini kita lebih fokus pada kerusakan manusia pada kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang serakah dan kurang bertanggung jawab. Kita berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup yang semakin parah dan kurang bertanggung jawab, dengan mengeksploitasi kekayaan alam secara serakah dan tidak bertanggung jawab, seperti menebang pohon secara liar tapi tidak melakukan reboisasi, tanah longsor, membuang sampah sembarangan, mengakibatkan banjir, dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa kita manusia kurang bersahabat dengan alam di sekitar kita. Karena kita lebih mengutamakan keuntungan ekonomi semata daripada melestarikan alam kita yang selalu dekat dengan kita manusia. Akibatnya, lingkungan ekologi itu menjadi rusak dan tidak aman lagi. Apalagi untuk anak-anak yang dari generasi ke generasi berikutnya, pasti mereka akan mengalami hal yang sama. Bapak Mama sekalian, setelah kita melihat kenyataan-kenyataan hidup, ada beberapa pertanyaan penuntut untuk kita semua, termasuk Bapak Mama yang ada di rumah. Yang pertama, apa saja bentuk kerusakan lingkungan yang ditemukan Bapak Mama sekalian di sekitar lingkungan Bapak Mama?
Ya, silakan Pak Arven. Oke, baik, terima kasih. Bentuk kerusakan lingkungan yang saya lihat di lingkungan saya yaitu karena di daerah saya itu merupakan daerah yang banyak air, jadi mereka membangun selokan. Waktu musim hujan begini, selokan banyak yang tersumbat karena sampah-sampah. Ketika musim kering, warga sekitar membuang sampah itu di selokan, sehingga pas musim hujan terjadinya penyumbatan di selokan yang mengakibatkan aliran air itu tidak jalan dengan baik. Terus rumah-rumah warga itu akhirnya digenangi banjir. Itu dari saya. Terima kasih. Baik Pak Arven, apakah ada lagi? Saya Silakan Pak Andre. baik yang saya temukan di lingkungan saya itu ada banyak banyak orang yang menebang pohon. Mereka menebang pohon itu guna untuk memenuhi kebutuhan mereka karena ekonomi mereka tidak mencukupi, sehingga mereka menebang pohon itu untuk menjual pohon itu ke orang-orang, sehingga di situ mereka melihat pohon-pohon yang ada di hutan, mereka menebang semuanya, sehingga pada saat hujan itu ini terjadi kelongsoran begitu. Terima kasih. Berarti dari pengalaman Pak Andre dan Pak Arven, kita menemukan bahwa itu menunjukkan bahwa dengan kita melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan, itu akan berdampak pada kita manusia sendiri, akan merugikan kita manusia sendiri. Kedua, apa saja dampak yang terjadi akibat ekologis yang sangat terasa saat ini? Kerusakan alam yang saya lihat di lingkungan saya tuh banjir dan tanah longsor. Oke, baik ya Ibu Fitri. Ada yang lain? Saya, Ya, silakan Ibu Yola. baik dampak yang terjadi seperti kebakaran hutan yang mengakibatkan polusi udara. Mama sekalian, itulah dampak yang sering kita alami dalam lingkungan kita. Seperti kebakaran hutan, polusi udara, bahkan perubahan iklim yang memprihatinkan, tanah longsor juga, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi dampak yang kita lihat di lingkungan kita yang menyebabkan kerusakan alam. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan dan melestarikan lingkungan ekologis kita? Baik, dari saya, cara untuk memulihkan keadaan lingkungan kita yaitu dengan melakukan penghijauan, yaitu kita menanam pohon di sekitar rumah kita maupun di pinggir jalan. Dan yang kedua, kita jangan membuang sampah pada selokan, sehingga ketika datangnya hujan tidak terjadi tersumbat dan air tidak tergenang di sekitar lingkungan kita. Sekian. Ya, baik, terima kasih Ibu Christine. Ada yang lain lagi? Ada. Ya, silakan Ibu Della. Kalau dari saya, kita jangan membuang sampah sembarangan dan membakar sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir dan polusi udara. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Mama sekalian, setelah kita melihat kenyataan-kenyataan hidup tentang kerusakan lingkungan, dampak yang terjadi, dan bagaimana caranya kita memulihkan atau melestarikannya, pesan untuk kita semua Bapak Mama sekalian, baik yang di sini maupun di rumah, alam yang indah, segar, hijau, lestari, dan tetap memberi kehidupan kepada manusia, menunjukkan bahwa lingkungan alam merupakan tempat hidup manusia yang sejahtera. Manusia berjuang melestarikan alam lingkungan hidupnya agar tetap asri, indah, segar, hijau, dan subur. Di satu sisi, lingkungan hidup yang baik itu merupakan anugerah Tuhan, dan lain sisi merupakan hasil ikhtiar manusia yang berupaya melestarikan alam sesuai dengan kehendak. Bapak Mama yang ada di sini maupun di rumah, mari kita sama-sama mendalami kitab suci. Saya minta kita membuka kitab suci, kitab Yehezkiel bab 47 ayat 6 sampai dengan 12. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh
Sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba, Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, semua makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya melalui dari En-Gedi sampai En-Eglaim, dan daerah itu menjadi penjemuran pukat dan sungai itu, dan berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, menjadi tempat pengambilan garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Banyak menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, yang diceritakan dalam perikop tadi ialah mengenai penglihatan Yeskiel mengenai zaman baru dan bait Allah yang baru. Dalam penglihatan itu, Tuhan membawa Yeskiel untuk melihat bait Allah yang menjadi pusat kehidupan bangsa Israel. Di dalamnya terdapat sebuah sungai yang mengalir dan menghidupkan Israel dan segala bangsa. Kemanapun sungai itu pergi selalu ada kehidupan, baik di dalam sungai maupun di kedua sisinya. Baik, terima kasih Ibu Christine. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi ketika air yang bersumber dari bait suci itu mengalir? Baik, yang terjadi ketika air yang bersumber dari bait suci mengalir, ialah di dalam air ada kehidupan, yaitu penuh dengan ikan-ikan dan di sisinya penuh dengan pohon-pohon. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap dan perilaku yang tepat menurut pesan Yeskiel dalam mewujudkan lingkungan ekologi yang berkelanjutan? Tepat menurut pesan Yeskiel dalam mewujudkan lingkungan ekologi yang berkelanjutan ialah bekerja sama untuk menjaga ekologi berkelanjutan. Terima kasih. Bapak Mama sekalian yang ada di sini maupun yang ada di rumah, marilah kita menyampaikan permohonan hati kita kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang merusak alam, ya Allah Bapa, semoga Engkau semakin menyadarkan mereka akan pentingnya menjaga dan melestarikan alam, agar lingkungan tetap terjaga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, semoga masyarakat kami semakin sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya alam yang Engkau berikan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sebagai orang tua. Ya Allah Bapa, berkatilah kami sebagai orang tua agar mampu memberikan teladan yang baik dalam menjaga dan melestarikan ekologi berkelanjutan kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami, yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, baik Bapak Mama sekalian yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mari kita tutup katekesis kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, pecinta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan dan aneka sumber daya yang menjamin kelangsungan hidup kami di bumi. Kami sadar kami terlalu serakah dalam mengelola sumber-sumber daya
hayati dalam lingkungan kami, sehingga menimbulkan kerusakan yang semakin parah tanpa peduli pada daya dukung untuk kehidupan generasi manusia di masa mendatang. Kami mohon, tobatkanlah hati kami untuk lebih solider dan bersikap adil dalam mengelola kekayaan alam ini, sehingga mendapat dinamika oleh semua lapisan masyarakat saat ini dan di masa mendatang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mada Bakti 376. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hirupi suaranya, rendang riang lagunya, pesta pora raganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau kuasa hati kita. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan.